Shalom Opa Oma, selamat berjumpa kembali di dalam Persekutuan Lansia. Bagaimana kabarnya Opa Oma? Semoga sehat selalu di rumah dan tetap bersukacita. Opa Oma, hari ini Persekutuan Lansia kita pembawa firman akan dilayani oleh Bapak Pendeta Febrianto Rompis, pemusiknya Ibu Elvi Sianipar, singer Bapak Sutio dan Kak Agnes, worship leadernya saya sendiri. Baik Opa Oma, mari kita siapkan hati kita dengan penuh sukacita. Kita masuk dalam hadirat Tuhan, kita nyanyikan pujian Hanya Dekat Allah Saja. Baik Bapak Oma, mari kita satukan hati kita naikkan doa kita kepada Tuhan. Bapa yang baik, kami mengucap syukur Tuhan dan kami berterima kasih untuk anugerah-Mu di dalam kehidupan kami semua. Terkhususnya Opa Oma, tetap Tuhan anugerahkan kesehatan bagi mereka, tetap Tuhan berikan hati yang tetap setia untuk bersama-sama bersekutu di dalam Persekutuan Lansia. Bapak yang baik, Persekutuan Lansia kami pada pagi hari ini Tuhan berkati agar dapat berjalan dengan baik. Bapak Pendeta Febrianto Rompis yang akan menyampaikan firman, Tuhan pakai hamba-Mu menjadi saluran berkat untuk kami semua. Terpujilah Engkau Bapa, hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami memulai Persekutuan Lansia pada pagi hari ini. Amin. Opa Oma, sebelum kita mendengarkan kesaksian, mari kita nyanyikan pujian Sebab Dia Hidup Ada Hari Esok. Anak Allah Yesus namanya. Anak Allah Yesus namanya, menyembuhkan, menyucikan, bahkan mati tebus dosaku, bahkan mati tebus dosaku. Kubur kosong membuktikan Dia hidup. Sebab Dia hidup ada hari esok. Sebab Dia hidup ada hari esok.
Baik Bapak Oma, sekarang kita akan mendengarkan kesaksian dari Bapak Arif Cahyono. Lansia persembahan pujian dari kami untuk ibadah pada hari Rabu. Nyanyikanlah nyanyian baru bagi Allah, pencipta cakrawala, segala serafim kerubim pujilah Dia, besarkanlah namanya, bersorak-sorai bagi rajamu, bersorak-sorai bagi rajamu. Puji Dia, wahai mentari, wahai bulan, sembahlah Dia terus, dan wahai bintang-bintang terang yang gemerlapan, muliakan penciptamu. Bersorak-sorai bagi rajamu, bersorak-sorai bagi rajamu. Opa Oma, kita akan siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Bapak Pendeta Febrianto Rompis. Mari kita awalinya dengan menaikkan pujian "Kusiapkan Hatiku Tuhan". Kusiapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu saat ini. Ku sujud menyembah-Mu Tuhan, masuk hadirat-Mu saat ini. Curahkanlah pengurapan-Mu kepada umat-Mu saat ini. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Firman-Mu Tuhan tiada berubah. Firman-Mu Tuhan tiada berubah. Dahulu, sekarang, selama-lamanya tiada berubah. Firman-Mu Tuhan penolong hidupku. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman. Hatiku telah siap mendengar firman. Hatiku telah siap Tuhan mendengar firman-Mu. Shalom Opa Oma yang dikasihi Tuhan, apa kabar? Semoga semua ada dalam sehat, dalam bahagia dan diberkati Tuhan. Puji Tuhan, kita bersyukur kita akan merenungkan firman Tuhan dalam ibadah lansia pada hari ini. Mari kita berdoa. Sebelumnya kita memohon pimpinan Roh Kudus, kita berdoa ya. Bapa di sorga, terima kasih buat kesempatan kami boleh bersama dengan Opa Oma dan semua persekutuan lansia pada hari ini hendak merenungkan firman Tuhan. Mohon Tuhan Engkau berikan hati yang sungguh-sungguh setia, taat, dan sungguh dengar-dengar akan firman-Mu. Sehingga ketika firman kami baca, kami renungkan,
kami boleh mengerti dan kami boleh hidupi dan menjadi pelaku-pelaku firman yang setia. Berkati hamba-Mu dan semua opa-oma yang mendengar dan merenungkan. Biarlah semua kami sama-sama boleh menjadi berkat. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ya, opa-oma yang dikasihi Tuhan, kita akan membaca firman Tuhan dari Mazmur 108 ayat 1 sampai 14. Beginilah firman Tuhan, perikopnya syukur dan doa. Nyanyian Mazmur Daud. Hatiku siap ya Allah. Aku mau menyanyi, aku mau bermazmur. Bangunlah hai jiwaku. Bangunlah hai gambus dan kecapi. Aku mau membangunkan fajar. Aku mau bersyukur kepadamu di antara bangsa-bangsa ya Tuhan. Dan aku mau bermazmur bagimu di antara suku bangsa. Sebab kasih-Mu besar mengatasi langit dan setiamu sampai ke awan-awan. Tinggikanlah dirimu mengatasi langit ya Allah. Dan biarlah kemuliaan-Mu mengatasi seluruh bumi. Supaya terluput orang-orang yang Kau cintai. Selamatkanlah dengan tangan kanan-Mu dan jawablah aku. Allah telah berfirman di tempat kudus-Nya. Aku hendak beria-ria, aku hendak membagi-bagikan Sikem. Dan lembah Sukot hendak kuukur. Gilead punyaku, Manasye punyaku. Efraim ialah pelindung kepalaku. Yehuda ialah tongkat kerajaanku. Moab ialah tempat pembasuhanku. Kepada Edom aku melemparkan kasutku. Dan karena Filistia aku bersorak-sorai. Siapakah yang akan membawa aku ke kota yang berkubu? Siapakah yang menuntun aku ke Edom? Bukankah Engkau, ya Allah, yang telah membuang kami? Dan yang tidak maju, ya Allah, bersama-sama bala tentara kami. Berikanlah kepada kami pertolongan terhadap lawan. Sebab sia-sia penyelamatan dari manusia. Dengan Allah akan kita lakukan perbuatan-perbuatan gagah perkasa. Sebab Ia sendiri akan menginjak-injak para lawan kita. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah kita semua yang mendengar serta memelihara dalam hidup kita hari lepas hari. Terpujilah Tuhan. Ya, opa-oma yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan pada saat ini dalam persekutuan lansia, temanya adalah hati yang siap. Ya, temanya adalah hati yang siap. Nah, opa-oma, hati itu adalah pusat, ya, pusat kehidupan manusia, ya, yang dapat menghadirkan sukacita, damai, kebahagiaan, ketenangan, ya, keindahan dalam hidup. Tetapi juga sekaligus dapat menghadirkan ya kesusahan, ya, kesedihan, kedukaan, tapi juga bisa saja ya kehancuran, kerusuhan dalam hidupnya. Nah, karena itu untuk supaya kita mengalami hati yang betul-betul ya damai, bahagia, ya, tentu kita tidak inginkan adanya kesusahan, ya, apalagi sedih, sakit hati begitu. Tetapi kita butuh sebuah hati yang memberikan ya semangat, memberikan sukacita, damai di hati ini, ya. Apalagi sudah opa-oma kan, gitu ya. Hati ini menjadi penting. Maka kita harus mempersiapkannya. Tidak mungkin tiba-tiba langsung bersukacita. Padahal keadaannya dalam duka cita misalnya kan. Maka segala sesuatu itu apapun dari luar, keadaan semua pun itu tidak akan pernah mempengaruhi hati kita kalau kita sungguh-sungguh siapkan hati kita, ya. Nah, itulah sebabnya tema kita di sini adalah hati yang siap, ya. Kalau kita tahu ya dalam Amsal 4:23 ya, di sana dikatakan jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan karena dari situlah terpancar kehidupan. Nah, itu artinya hati ini menjadi penentu, ya, bahwa dari hati ini akan terpancar kehidupan, ya. Maka kita harus mempersiapkannya. Melalui firman Tuhan pada hari ini Mazmur 108, setidaknya ada 4 hal yang kita mau renungkan. Seperti apa sih hati yang siap itu? Bagaimana kita mempersiapkan? Nah, yang pertama
ya, hati ini akan siap apabila kita bangunkan gitu. Kita bangkitkan, kita hadirkan semangat itu ya, kita bangunkan dan berdoa ya. Itu sesuatu yang betul-betul harus dari dalam diri kita, harus ada kemauan yang kuat gitu ya. Nah, mengapa? Karena hati ini selalu mengalami fluktuatif gitu ya. Situasional, kadang-kadang mood-moodan gitu ya. Ya kalau misalnya dia dapat uang, hatinya mungkin bahagia. Tapi kalau nggak ada uang, ya mungkin hatinya tidak bahagia. Nah, jadi itu kadang-kadang dipengaruhi oleh seperti keadaan-keadaan yang di luar diri kita. Belum lagi ada masalah, belum lagi ada ya tantangan dan pergumulan. Maka sesungguhnya ya kita tidak bisa menyerah dan kalah dengan keadaan. Ya, karena itu hati ini harus kita bangunkan gitu ya. Harus hati kita gelorakan. Nah, itulah yang dikatakan di dalam ayat 1 dan ayat 3 ya. Ayat 1 sampai ayat 3 dalam Mazmur 108. Dikatakan nyanyian Mazmur Daud, hatiku siap ya Allah. Jadi betul-betul Daud sungguh-sungguh akhirnya harus mempersiapkan dan bawa kepada Tuhan. Dan dikatakan apa? Aku mau menyanyi, aku mau bermazmur. Bangunlah hai jiwaku. Ya. Bangunlah hai gambus dan kecapi. Aku mau membangunkannya fajar gitu ya. Nah, opa oma yang dikasih Tuhan, jadi ada satu dorongan dari diri kita untuk mari ya bangun gitu. Mari siapkan hati. Karena kalau kita ikuti hati ini ya udah pasti hati ini sangat dipengaruhi oleh keadaan ya, oleh situasi, apalagi oleh pergumulan, oleh masalah. Maka kita akan semakin ya down, kita semakin tawar hati, kita semakin kecut hati, kita semakin sedih dan akhirnya kita tidak punya semangat. Padahal ya hati yang gembira adalah obat gitu ya. Tapi semangat yang patah mengeringkan tulang gitu ya. Jadi kalau kita meskipun sudah di usia lanjut ini, di usia yang diberkati ini, bahwa ketika hati yang gembira itu tidak akan pernah ya lekang oleh usia, oleh apapun. Karena apa? Kita akan terus bersuka cita. Ya, ada amin ya. Nah, jadi itu opa oma. Jadi hati ini harus kita bangkitkan, bangunkan. Sama seperti dalam Mazmur 103 ayat 1 sampai 2 ya. Di situ Daud juga banyak pergumulannya, banyak masalahnya. Tapi dia harus memuji Tuhan supaya betul-betul dia mengalami ya berkat Tuhan. Dia berkata apa kepada dirinya? Pujilah Tuhan hai jiwaku. Dia perintahkan jiwanya, pujilah Tuhan. Kemudian apa? Pujilah Tuhan hai jiwaku. Ya, pujilah namanya yang kudus hai segenap batinku. Kemudian pujilah Tuhan hai jiwaku. Dan janganlah lupakan segala kebaikannya. Jadi inilah ya kiat sekaligus juga merupakan sebuah terapi ya, terapi diri untuk supaya kita bisa menghadapi segala sesuatu. Hati ini harus siap karena dari hati inilah ya terpancar kehidupan. Ya, maka kita harus betul-betul bangunkan hati ini untuk betul-betul mengalami kebaikan Tuhan, mengalami damai dari Tuhan, mengalami berkat dari Tuhan. Ya, amin ya opa oma ya. Nah, yang kedua adalah hati kita akan siap apabila kita bersyukur. Hati kita siap kalau kita bersyukur. Di dalam ayat 4 di sana dikatakan, aku mau bersyukur kepadamu di antara bangsa-bangsa ya Tuhan. Dan aku mau bermazmur bagimu di antara suku-suku bangsa. Sebab kasihmu besar mengatasi langit dan setiamu sampai ke awan-awan. Dan seterusnya. Nah, opa oma yang dikasih Tuhan, ini sebuah ungkapan syukur. Walaupun di tengah keadaan, di tengah kesulitan, di tengah problem dan masalah, tentangan, pergumulan. Maka mari kita harus mensyukuri. Kenapa? Karena apa? Bukankah hidup ini lebih penting dari segala apapun? Bukankah kita masih bisa bernafas? Bukankah Tuhan masih terus pelihara sampai saat ini? Maka mari kita bersyukur. Tidak ada alasan untuk kita tidak bersyukur. Maka orang yang sungguh bisa menghadapi sesuatu, hati yang siapnya itu adalah hati yang mengucap syukur. Gitu ya. Bahwa kita percaya
sebagaimana Roma 8:28 ya, bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Jadi ada saja persoalan dalam hidup kita, tapi percayalah bahwa Tuhan kita Tuhan yang baik. Dia tidak akan pernah mengecewakan kita. Karena ingat, dia dapat mengubah, dia dapat mengatur semua yang mungkin bagi kita mustahil. Tapi bersama dengan dia tidak ada yang mustahil. Gitu ya. Jadi ini harus disadari. Seperti seorang ya raja dengan asistennya, dia berburu ya, berburu di hutan untuk mencari mangsa begitu ya. Nah, saudara, bapak, oma yang dikasih Tuhan, ya ketika mereka sedang berburu, raja dan asistennya ini tiba-tiba apa? Ya, sang asistennya itu dari ya sudut atau dari pojok sana, dari sebelah utara sana, dia menembaki pas arah ya posisinya ke raja. Tapi dia pikir itu apa? Hewan yang harus diburu gitu ya. Tapi akhirnya ketika dia bidik tembakan itu, apa yang terjadi? Kena tangan raja. Yang jarinya khususnya. Akhirnya apa? Putus jari raja. Saudara, apa yang terjadi Opa Oma? Ya, akhirnya rajanya marah sama dia dan raja hukum dia untuk dia masukin penjara. Saudara, dia masuk penjara. Dia taruh di tempat yang susah. Karena apa? Rajanya marah dan dia tidak lagi diajak untuk berburu. Ketika rajanya sembuh, ya setelah beberapa bulan, namanya naluri raja untuk berburu, dia pergi ke hutan. Dia berburu. Tapi apa yang terjadi? Dia lupa bahwa itu bukan wilayah dia. Sehingga akhirnya apa? Suku yang kanibal di situ menangkap dia. Ketika dia ditangkap, mereka mau persembahkan. Nah, tapi mereka persembahkan, mereka lihat dulu, dia ada cacat nggak? Nah, tapi ketika mereka cek, wah rupanya ada cacat ya. Jempolnya itu sudah buntung begitu ya. Akhirnya apa? Dia dilepaskan. Aduh, tidak jadi katanya. Karena ini tidak layak untuk dipersembahkan. Waduh, dia langsung bersyukur, berterima kasih. Dia berkata, waduh, untung ya. Ya, jariku ini buntung ya. Atau sudah ya copot gitu ya. Karena ditembak oleh asistennya tadi. Nah saudara, apa yang terjadi? Dia pulang ke istananya. Kemudian dia pergi ke asistennya di penjara. Dia langsung datang dan memeluk dan berterima kasih katanya. Ya, terima kasih ya karena kau sudah tembak tangan saya, kata jari saya. Sehingga akhirnya saya yang tadinya harus dipersembahkan tidak jadi dipersembahkan. Ya, karena mereka melihat tidak layak. Waduh. Kemudian apa yang terjadi? Asistennya juga berkata, wah terima kasih juga raja. Terima kasih karena raja tidak bawa saya lagi bersama-sama di hutan untuk berburu. Karena kalau raja dilepaskan, pasti saya lah nanti yang akan penggantinya kan. Kalau saya ada bersama raja, saya yang diganti. Dan saya akan dimakan atau saya akan dia jadi korban di situ. Nah saudara, jadi segala sesuatu pasti ada hikmahnya. Jadi bersyukurlah. Bersyukurlah bahwa kasih setia Tuhan lebih besar dari segala pergumulan kita. Nah itulah hati yang siap. Nah hati yang siap yang kedua, yang ketiga adalah ketika hati kita akan siap apabila kita mengenal Allah. Ini penting ya. Mengenal Allah. Dalam ayat 8 sampai dengan ayat 10. Di sana dikatakan Allah telah berfirman di tempat kudusnya. Aku hendak beria-ria, aku hendak membagi-bagikan Sikem. Dan lembah Sukot hendak kuukur. Gilead punyaku, Manasye punyaku, Efraim ialah pelindung kepalaku. Yehuda ialah tempat atau tongkat kerajaanku, Moab ialah tempat pembasuhanku. Kepada Edom aku melemparkan kasutku dan karena Filistea aku bersorak-sorai. Nah, Opa Oma yang dikasih Tuhan, ini bicara tentang apa? Pemazmur sangat mengenal Tuhan. Dia mengenal bahwa Tuhan itulah yang berdaulat, dialah yang sungguh telah memberikan ya kemenangan dan wilayah-wilayah yang disebutkan tadi itu adalah direbut oleh Tuhan dan itulah yang dialami oleh bangsa Israel. Mereka berjalan dari Mesir ya, padang gurun, melewati berbagai suku bangsa di daerah sekelilingnya, berperang dan seketika itu mereka bisa merebut wilayah-wilayah dan Tuhanlah yang sungguh boleh membuat mereka berkemenangan. Dan itulah sebabnya pemazmur Daud juga berkata, aku sungguh-sungguh tahu dan mengenal bahwa Allah telah berfirman dan seterusnya. Ini bicara tentang apa? Ya, hati yang siap ketika
kita tahu siapa yang kita percaya. Hati ini siap ketika kita tahu bahwa yang kita percaya itu berdaulat. Kita yang kita percaya itu berkuasa. Ya. Di dalam 2 Timotius 1 ayat 12 berkata, itulah sebabnya aku menderita semuanya ini, tetapi aku tidak malu, karena aku tahu kepada siapa aku percaya, dan aku yakin bahwa Dia berkuasa memeliharakan apa yang telah dipercayakannya kepadaku hingga pada hari Tuhan. Itulah pernyataan Paulus. Dia tidak malu, tetapi dia juga yakin untuk ke depan, walaupun masih belum jelas, tapi dia percaya. Kenapa? Karena dia tahu siapa yang dia percaya. Nah, maka orang yang punya hati yang siap itu adalah orang yang tahu dan sadar bahwa Tuhan yang dia percaya itu adalah Tuhan yang dia kenal, yang sungguh-sungguh hidup dalam hidupnya. Maka baca firman, renungkan firman, disitulah kita akan mengenal Tuhan itu. Ya, amin, ya. Ya, ini yang hal penting untuk disadari dan sungguh hidupi. Nah, dan yang terakhir, ya, hati yang siap itu apabila hati kita sungguh-sungguh beriman. Ya. Hati kita akan siap apabila kita beriman. Ya. Dalam Pemazmur berkata ayat 11 sampai 14, ya, siapakah yang akan membawa aku ke kota yang berkubu? Siapakah yang menuntun aku ke Edom? Bukankah Engkau, ya Allah, yang telah membuang kami dan yang tidak maju, ya Allah, bersama-sama bala tentara kami? Berikanlah kepada kami pertolongan terhadap lawan, sebab sia-sia penyelamatan dari manusia. Dengan Allah akan kita lakukan perbuatan-perbuatan gagah perkasa, sebab Ia sendiri akan menginjak-injak para lawan kita atau para musuh kita. Nah, saudara, opa oma yang dikasih Tuhan, jadi hati yang siap ini karena dia percaya, dia meyakini, dia sungguh-sungguh mengandalkan Tuhan. Dia sungguh-sungguh percaya sungguh kepada Tuhan. Bahwa apa? Manusia tidak dapat diandalkan. Siapa yang bisa kita andalkan katanya kan? Tetapi dikatakan apa? Dengan Allah. Bersama dengan Allah. Kita melakukan perkara-perkara yang gagah perkasa. Dan Tuhan itu akan menginjak-injak para lawan atau musuh-musuh kita. Maka hati yang siap ini betul-betul akan membawa kita untuk menghadapi segala sesuatu. Ya, menghadapi semua pergumulan dan persoalan dalam hidup kita. Apakah itu bicara tentang anak kita, mantu kita, cucu kita, atau juga bicara tentang sesuatu hal-hal yang opa oma pikirkan, lagi rindukan. Apa itu? Bahkan juga yang masih belum ya terpenuhi, belum terwujud. Mari kita sungguh memiliki hati yang sungguh-sungguh siap untuk boleh berkemenangan lewat semua tantangan pergumulan itu bersama dengan Tuhan. Maka mari kita harus bangunkan hati ini. Kita harus perintahkan hati ini untuk apa? Memuji Tuhan. Hati ini untuk sungguh-sungguh siap kepada Tuhan. Dan yang kedua, mari kita bersyukur. Hati ini bersyukur melihat bahwa Tuhan ada. Dia tidak pernah meninggalkan. Dia turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Yang ketiga, hati ini siap. Mari ketika kita mengenal Dia, semakin mengenal. Maka kata Paulus, aku tahu siapa yang aku percaya. Maka tidak ada yang bisa menggantikan itu. Tidak ada yang bisa merampas itu. Tidak ada yang bisa membatalkan. Apalagi menggoyahkan kita. Kenapa? Karena saya tahu siapa yang saya percaya. Dan yang keempat adalah beriman. Hati yang siap itu adalah percaya, beriman. Meyakini, mengandalkan Dia. Bahwa dengan Dia, bersama Dia, kita cakap menanggung segala perkara. Bahkan dengan dan bersama Dia, kita dapat melakukan perkara-perkara yang gagah perkasa. Karena Dialah yang akan menginjak-injak lawan-lawan atau musuh-musuh kita. Maka melalui firman Tuhan ini, opa oma, mari siapkan hati kita selalu. Jaga hati kita selalu. Supaya kita tidak sungguh-sungguh menjadi orang yang lemah, berputus asa, kecewa. Tetapi tetap memiliki hati yang connect, hati yang sungguh-sungguh melekat, hati yang sungguh-sungguh intim dengan Dia. Sehingga hati ini dipenuhi dengan kasih setia Tuhan, dipenuhi dengan iman kepada Tuhan, dipenuhi dengan sukacita dan syukur hanya bagi Dia.
nama Tuhan. Ya, kiranya Tuhan memeteraikan firman-Nya dan memberkati Opa Oma, semangat terus di dalam menjalani hari-hari yang ada khususnya di pandemi ini. Ya, kita tidak tahu sampai kapan, tapi mari hati ini harus dijaga. Hati hari ini harus betul-betul diisi oleh kebenaran, oleh kebaikan, dan oleh segala perbuatan dan pengalaman-pengalaman bersama Tuhan. Ya, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Amin. Tuhan memberkati. Bukan dengan kekuatan ku dapat jalani hidupku, tanpa Tuhan yang di sampingku ku tak mampu sendiri. Engkaulah Tuhanku dan penopangku. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Janganlah ni hagogoki, boyau margalan di ngoluko, apunan ho nadilambuki, tungso boya songono. Hodo hagogo manukolia ubereng bohilas martaniangan mangidopan urupion dia saitiong tanganku saito rumaan ai hodo Tuhan pagogo dia. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Kaulah harapan dalam hidupku. Ya, Opa Oma yang dikasih Tuhan, kita akan masuk dalam doa syafaat. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih untuk kasih dan kebaikan-Mu yang sudah sungguh kami alami. Dan secara khusus buat Opa Oma yang sampai hari ini tetap Tuhan pelihara di tengah keadaan pandemi COVID. Tapi kami bersyukur Tuhan Engkau baik, Engkau menjaga, melindungi, dan memberkati dalam hidup hari-hari menjalani dan mengisi setiap waktu yang ada. Karena itu kami terus topang doakan supaya Tuhan berkati Opa Oma dalam segala hidup mereka, supaya mereka terus semangat, secara khusus hati yang ada betul-betul diisi oleh firman Tuhan,
diisi oleh puji-pujian kepada Tuhan, diisi oleh segenap hati yang sungguh-sungguh bersuka, bersyukur dan beria-ria serta beriman hanya kepada Tuhan. Tuhan, doa kami Tuhan berkati Opa Oma dalam segala kerinduan dan apapun menjadi harapan yang sungguh didoakan setiap-tiap hari. Apakah itu berkaitan dengan anak mereka, mantu mereka, cucu-cucu mereka. Tuhan berkati supaya semua boleh akhirnya menjadi kebaikan, bahkan boleh mendatangkan keberhasilan dalam kehidupan keluarga besar dan keturunan Opa Oma. Tuhan berkati juga segala kehidupan daripada pekerjaan pelayanan yang ada di PAUK Citra Grand. Tuhan juga menolong secara khusus komisi lansia atau majelis bidang malansia. Tuhan juga menolong supaya Tuhan beri hikmat dan kemampuan sehingga dapat terus menata layani persekutuan lansia dengan baik dan terus berkembang bagi kemuliaan nama Tuhan. Kami juga berdoa menyerahkan Tuhan untuk Opa Oma yang kalau ada dalam keadaan sakit, mari Bapa, biarlah tangan-Mu yang penuh kuasa dan kasih terulur, terangkat, menjamah, melawat, memulihkan dan menyembuhkannya. Bagi yang lemah doa Tuhan kuatkan, dan Tuhan juga hiburkan bagi mereka yang berduka, maupun juga yang mereka yang sungguh berkekurangan Tuhan cukupkan, atau mereka yang bimbang dan ragu karena situasi yang ada pun, Tuhan mari Engkau teguhkan hati dan iman mereka, kuatkan mereka untuk tetap beriman sungguh hanya kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, berkati juga bangsa negara kami. Tuhan pakai presiden, wakil presiden, seluruh kabinet Indonesia Maju bersama pemerintah pusat, pemerintah daerah supaya bergandengan tangan, bergotong royong dalam menghadapi segala keadaan, khususnya pandemi COVID ini, supaya semuanya boleh dapat diatasi dan biarlah Indonesia boleh kembali pulih lagi dan boleh terus membangun akan segala keberadaan ke depan dengan semakin lebih baik. Terima kasih Tuhan, kami bawa dan serahkan untuk gereja PAUK Citra Grand dalam tangan-Mu, berkati Gembala Jemaat, Ibu Pendeta, Yosefin, berkati juga seluruh majelis yang ada, berkati juga untuk seluruh pengerja, Tuhan juga menolong supaya semua pelayanan di PAUK Citra Grand dapat berjalan dengan baik. Terima kasih Tuhan, kami bawa dan serahkan juga seluruh kehidupan kami sepanjang minggu depan hanya ke dalam tangan-Mu. Ampuni salah dosa kami, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengakhiri ini dengan doa yang Kau ajarkan bagi kami semua. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mau mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Opa Oma, marilah kita memberikan persembahan dengan berlandaskan firman Tuhan dari Mazmur 30 ayat 5. Nyanyikanlah Mazmur bagi Tuhan, hai orang-orang yang dikasihinya, dan persembahkanlah syukur kepada namanya yang kudus. Opa Oma yang ingin memberikan persembahannya bisa ditransfer ke rekening operasional gereja atau persembahannya dapat dikumpulkan dan diberikan ketika ibadah berjalan normal kembali. Mari kita persembahkan syukur kita dengan menyanyikan pujian terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kasih setia-Mu yang Ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikan-Mu sepanjang hidupku. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri hari ini. Tuhan adakan syukur bagimu.
persembahan yang telah kami berikan. Kiranya Engkau memberkatinya agar dapat digunakan dengan baik untuk pekerjaan pelayanan Tuhan. Terima kasih Bapa, hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Opa Oma, kita sudah tiba di akhir persekutuan kita pada hari ini. Kami mengucapkan terima kasih untuk Bapak Pendeta Febri yang telah menyampaikan firman Tuhan, untuk Ibu Elvi yang sudah mengiringi persekutuan hari ini, Pak Sitio dan juga Pak Agnes yang sudah menjadi singer. Dan biarlah Opa Oma persekutuan hari ini membawa sukacita untuk kita semua. Mari kita akhiri persekutuan kita dengan menaikkan pujian Pelangi Kasih ayat 1 dan 2. Ya, Opa Oma yang dikasih Tuhan, kita akan mengakhiri ibadah kita. Mari kita pulang, arahkan hati kepada Tuhan, dan terimalah berkat daripada Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Dari sekarang hingga sampai selama-lamanya Tuhan datang kali yang kedua menjemput orang-orang percaya kepada kehidupan yang kekal. Haleluya. Amin. Dadah Opa Oma, sampai bertemu lagi di minggu depan. Tuhan berkati.